Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frianto dari Prodi D3 Kabupaten Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran nukleus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mengaruhi organ-organ lain. Adapun bagian-bagian dari sistem endokrin. Yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Terus yang kedua yaitu kelenjar pituitari atau organ kecil berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangat besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh manusia. Terus yang ketiga yaitu kelenjar pixel. Kelenjar pineal atau kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Yang keempat yaitu kelenjar tiroid. Adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lain. Terus yang kelima itu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsinya terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, terus mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, terus meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, terus membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, terus meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Terus yang keenam yaitu timus. Adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Timus berfungsi untuk memproduksi sel T yang mampu melawan virus. Terus yang ketujuh ini kelenjar adrenal. Dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Fungsi ginjal adrenal sendiri yaitu korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadotropin yang mengatur hormon seks. Terus yang ke-8 yaitu kidney atau ginjal. Adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon dan yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan
produksi sel darah merah serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Terus yang kesembilan, pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi ekstorin. Terus yang kedua itu menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Terus yang ke-10, ovarium. Ya, ovarium atau hidung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh betina atau perempuan. Ovarium sendiri itu berfungsi sebagai produksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Terus yang ke-11, fungsi utereus. Fungsi utereus pada wanita ini untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Terus yang terakhir, yang ke-12, yaitu testis. Adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.